Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan melakukan bincang-bincang bersama dengan salah seorang dosen yang merupakan salah satu peserta terbaik dari Latsar kami kemarin. Nah, kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang cara-cara atau tips-tips dalam pemilihan judul aktualisasi sehingga judul kita boleh diterima oleh coach maupun mentor kita. Baik, langsung saja kita akan segera menuju ke ruangan beliau dan akan berbincang langsung dengan beliau. Silahkan disimak videonya dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Permisi Pak Dodi, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke, maaf Pak saya mengganggu waktunya sebentar. Jadi saya ini mau bincang-bincang dengan Pak Dodi mengenai kira-kira bagaimana sih memilih judul aktualisasi itu ya. Kita tahu sekarang bahwa ada teman-teman kita yang baru saja dinyatakan lulus CPNS dan setelah mereka menerima SK 80%, mereka akan segera mengikuti yang namanya Latsar. Nah, mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, mungkin Pak Dodi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Disilahkan Pak. Terima kasih. Nama saya Dodi Ismunandar Bahari. Saya adalah CPNS dari salah satu universitas negeri di Sulawesi Tenggara. S1 saya dapatkan dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Haloleo, dan S2 saya dapatkan dari Magister Ilmu Ternak di Universitas Brawijaya. Selanjutnya setelah itu saya melanjutkan ke S3 Ilmu Ekonomi Pertanian di IPB. Baik, jadi sekarang sudah posisinya sudah dokter Pak ya? Luar biasa sekali. Insya Allah sebentar lagi sudah Bu. Oke. Dari Latsar kita kemarin Pak ya, Bapak merupakan salah satu peserta terbaik dari Latsar. Nah, kemarin isu-isu apa saja Pak yang diangkat pada saat akan menentukan judul aktualisasi itu? Iya, menurut saya di setiap instansi atau lembaga pasti membangun sebuah sistem. Nah, pada sistem tersebut bisa saja terdapat beberapa celah yang belum di manajemen secara baik. Oleh karena itu di instansi saya sistemnya sudah bagus, cuman ada beberapa hal juga yang belum secara baik distandarisasi secara operasional. Oleh karena itu saya kemarin ini mengajukan judul tentang salah satunya tentang standar operasional prosedur atau SOP. Nah, judul yang pertama yang saya angkat di sini adalah isu yang pertama yang saya angkat di sini yaitu tentang bidang keahlian dosen. Kita tahu bahwasanya setiap dosen harus mempunyai bidang keahlian sehingga arah pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu bisa berjalan secara berkelanjutan dan terfokus pada satu bidang ilmu sehingga menghasilkan berbagai penelitian-penelitian yang berkualitas nantinya. Nah, pada saat ini di instansi saya itu belum terlalu memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, saya mengangkat judul tentang bagaimana caranya agar setiap dosen itu mempunyai distandarisasi
secara operasional bagaimana menentukan bidang keahliannya sehingga mata kuliah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakatnya berjalan secara optimal. Permasalahan kedua yang muncul adalah ketika saat pandemi, kita melihat bahwasanya setiap dosen itu selalu berkutat dengan pembelajaran online. Tetapi yang jadi masalah adalah keterbatasan di lingkungan kami yang agak mempunyai keterbatasan dari segi informasi, teknologi informasi, sehingga untuk mengakses berbagai informasi akademik itu agak susah. Saya memudahkannya dengan membuat suatu sistem yang meningkatkan aksesibilitas informasi akademik dosen, sekaligus bisa memberikan personal branding dosen tentang bagaimana sebetulnya dosen ini dari segi keilmuannya. Maka dari itu saya membangun sebuah blog berbasis Google Platform yang di dalamnya ada Google Site yang didukung oleh Google Classroom, Google dan berbagai fasilitas dari Google lainnya. Oke, baik Pak. Jadi ada 3 isu ya yang diangkat kemarin. Kemudian ada core issue yang akan diangkat kemudian menjadi judul aktualisasi. Nah, dari aktualisasi kemarin apa yang Bapak angkat sebagai judul aktualisasinya Pak? Yang kemudian bisa membawa Bapak menjadi seorang atau salah satu peserta terbaik di Latsar kemarin. Silahkan Pak. Jadi salah satu dari ketiga judul tersebut, salah satu akan yang dipilih bersama saya, mentor dan coach menjadi judul aktualisasi. Dan judul tersebut jatuh kepada peningkatan aksesibilitas informasi akademik dan personal branding dosen yang berbasis Google Platform di program studi peternakan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Universitas 19 November Kolaka. Baik, itu isu keberapa Pak? Itu isu kedua. Baik, jadi bisa saja Pak ya ditolak atau diterima oleh coach dan mentor, bisa seperti itu Pak? Ada kemungkinan seperti bisa itu? Saja. Biasanya tipsnya itu kalau misalnya kita mengajukan usul, yang pertama yang diusulkan oleh mentor adalah beberapa usulan yang merupakan masalah-masalah urgen di instansi masing-masing. Sedangkan kalau coach cenderung melihat kepada bagaimana masalah-masalah yang di atas tersebut diselesaikan melalui pengembangan teknologi dan inovasi yang merupakan tuntutan dari seorang pegawai negeri sipil saat ini untuk masa depan, yang berbasis teknologi informasi ataupun teknologi-teknologi lainnya yang bisa memudahkan stakeholder mengakses berbagai hal-hal atau output dari suatu instansi tersebut. Baik, pertanyaan saya yang berikutnya ya Pak Dodi, dari judul aktualisasi tersebut pasti ada alasan Bapak untuk memilih judul tersebut. Apakah Bapak yakin bahwa ini misalnya akan berguna bagi instansi Bapak ke depannya? Silahkan Pak Dodi. Ya, pada dasarnya setiap judul itu berguna bagi instansi. Baik. Cuman ada beberapa hal yang menjadi kritis di sini. Salah satunya adalah tentang masa pandemi ini. Baik. Kalau pada saat ini penggunaan personal branding dosen dan peningkatan aksesibilitas informasi akademik itu sangat penting bagi aktivitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di masa pandemi ini. Dengan adanya Google Platform, yakni Google Sites, itu akan membuat kemudahan bagi para mahasiswa untuk mengakses berbagai informasi akademik, apakah itu modul, video pembelajaran, ataupun berbagai hal-hal lainnya seperti melakukan ujian, mengumpulkan tugas. Nah, hal ini sangat membantu dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini. Jadi sehingga hal tersebut yang dipilih secara bersama-sama oleh coach dan mentor saya untuk dijadikan sebagai judul aktualisasi. Jadi sangat luar biasa ya Pak Dodi. Untuk pertanyaan terakhir Pak, karena tahun ini ada beberapa
ada beberapa teman-teman dosen yang mungkin baru lulus menjadi CPNS, jadi mungkin butuh tips ya, bagaimana dalam menghadapi latsar, khususnya dalam memilih judul aktualisasi ya. Kira-kira ada tips-tips dari Bapak yang bisa dijadikan bekal untuk teman-teman yang baru lulus CPNS ini. Silahkan Pak. Ya, tips mengikuti latsar ya. Ya. Jadi yang pertama itu banyak sekali tipsnya yang dimulai dari bagaimana ketika setelah mendapatkan SK 80%, maka setiap mahasiswa itu harus setiap dosen harus mempersiapkan berbagai pemberkasan untuk digunakan di dalam latsar, seperti SK mengajar, penelitian dan disertai surat tugas, dan pengabdian masyarakat yang turut juga disertai surat tugas. Kemudian persiapan dalam PKTBT. Saat ini situs PKTBT sangat open access, bisa dipelajari sebelum latsar. Yang ketiga, ketika melaksanakan latsar, persiapkan dengan baik-baik, koordinasikan dengan mentor, koordinasikan dengan pimpinan fakultas ataupun jurusan untuk menentukan masalah-masalah apa yang urgent, sehingga hasil dari judul latsar tersebut dan outputnya itu bisa digunakan secara baik oleh instansi. Mungkin itu. Oke. Saya dulu yang mengikuti latsar blended learning, maka dari itu salah satu hal yang dibutuhkan adalah bagaimana kesiapan fisik. Maksudnya kita mengetahui bahwasanya pelaksanaan latsar itu tidak hanya sekedar mengikuti materi, tetapi bagaimana caranya kita membagi waktu selain mengikuti materi, terus mengerjakan tugas secara berkelompok, mengerjakan tugas mandiri, dan hal-hal lainnya. Untuk itu, jika stamina dan kesehatan tidak terjaga, maka akan mengakibatkan kita bisa mendapatkan gangguan kesehatan di masa latsar tersebut. Untuk itu, kepada teman-teman yang akan mengikuti latsar, baik itu yang blended ataupun yang full online, harap menjaga kesehatannya dan mempersiapkan pembagian waktu dalam melaksanakan latsar itu secara baik. Ya, itu tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Dr. Dodi. Semoga boleh bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti latsar, baik itu yang online, baik itu yang blended, kemudian antara offline dengan online, dan yang full offline ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Dodi. Terima kasih sudah meminta saya untuk sukses. Membagi ilmuwan saya. Oke Pak, sukses selalu Pak ya. Terima kasih.